Ya, jadi pada dasarnya kita sangat berterima kasih atas support pemerintah terhadap percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Itu sejak dari awal, yaitu dari tahun 2019. Dan kita lihat terus pemerintah selalu memberikan inovasi-inovasi juga pelayanan memberikan support kepada masyarakat kita. Jadi ini juga merupakan suatu terobosan yang sangat baik bagi pemerintah kepada masyarakat kita untuk mempercepat elektrifikasi tersebut. Ya, kita sangat mendukung atas semua inovasi yang diberikan oleh pemerintah, dan juga kami menunggu itu kira-kira mekanisme untuk pelaksananya seperti apa. Kalau kita runut ya, di awal tahun 2020 kita jual EV itu cuma 200. Lalu tahun 2021 kita jual 660. Lalu di tahun lalu kita jual 1.800 lebih, ya. Dan di tahun ini kita sudah siapkan, kita sudah naikkan produksi 4 kali lipat dari tahun lalu. Nah, satu sisi inden kita sekarang memang sudah hampir 4.000. Jadi tidak usah khawatir, mungkin pada konsumen yang tahun lalu mungkin inden mohon maaf terpaksa menunggu hampir 1 tahun. Sekarang ya bisa kita percepat, bisa kira-kira 6 bulan. Jadi ini juga berkat support pemerintah lah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi dari produksi kita. So far sih konsumen karena mereka juga nunggu cukup lama, jadi mereka pun juga tidak menghold pemesanan kendaraan tersebut, karena kalau mereka menghold ya mungkin kita akan memberikan kepada antrian selanjutnya, sehingga memang kebetulan kan indenan cukup panjang, jadi memang kita berusaha mempercepat produksi dan suplai kita kepada konsumen. Begini, ya itu memang himbauan dari pemerintah. Tapi mungkin kita lihat nanti ya, karena kan kalau emang kita ada rencana penambahan feature dan lain-lainnya ya mungkin itu sebagai bahan pertimbangan. Tapi ya tetap kita follow pemerintah punya suggestion kepada kita. Kebetulan memang saya datang ke sini buat lihat-lihat ini ya, EV ya, karena kan ada beberapa yang di launching juga dan kayaknya menarik sih EV, cukup berminat buat ambil EV. Ya tertarik ya, soalnya bisa buat harian lebih enak gitu kan, terutama kalau misalnya pengen ngecas tinggal di rumah aja deh, nggak perlu ke pom bensin. Oh ya, cukup tertarik ya, gitu kalau untuk mobil listrik karena dia kan teknologinya beda gitu daripada yang bensin. Pertama adalah pengurangan penggunaan BBM ya. Terus kemarin tuh test drive pakai BEV itu enak banget, nggak ada suaranya, nggak ada polusinya, jadi pas gas itu kayak didorong jin. Dan kayaknya ini masa depan banget gitu ya, bantu-bantu mengurangi emisi gas buang lah supaya nggak banyak polusi gitu. Ya tadi satu ya, karena ngecasnya gampang di rumahnya, nggak perlu cari pom bensin, dan kedua kalau misalnya buat harian tenang gitu, nggak ada suara, dan nyetirnya pun gampang, tinggal gas rem, nggak ada gearbox, kita nggak perlu khawatir oli, nggak perlu khawatir perawatan yang biasa di mobil konvensional, seperti itulah kira-kira. Karena mobil listrik itu memiliki tenaga yang besar dan tapi irit gitu, bahkan nggak pakai bensin gitu, jadi pemakaiannya juga lebih efisien gitu. Kalau untuk order kayaknya masih hold dulu kali ya, karena kan pemerintah baru aja bilang mau ngasih insentif ya. Tapi besarannya belum tahu berapa, kalau mudah-mudahan sih jadi 80 juta, jadi lumayan gitu kortingannya. Tapi kalau ternyata nanti masuknya ke PPNBM atau segala macam ya lihat dulu kira-kira berapa pengaruh ke kosnya. Kalau ternyata masuk di kantong ya mungkin ambil. Menunggu teknologi baterai cocok untuk pasar yang gemuk di Indonesia sih. Kalau insentif ya mengikuti pemerintah lah. Nunggu ketentuan subsidi pemerintah ya, soalnya kan harganya bisa jadi lebih murah gitu loh. Jadi dengan ada insentif harganya selain bisa lebih murah kan jadi bisa lebih terjangkau lagi untuk bisa dimiliki gitu loh.
Kalau mobil terbuka, jadi tidak dibatasi harus UMKM atau siapa, ya mobil terbuka.